apa yang menyebabkan kira-kira tren ini jadi naik banget, kemudian juga aktivitasnya para pesepeda itu gimana, dan juga bisa sharing-sharing tips untuk para pesepeda pemula. Mungkin kamu juga yang lagi nonton gitu ya, suka sepedaan, bisa nanti dapat informasinya dari sini. Hanya di AKTV, Inspirasi Malang Raya. Seru banget ya tadi ngelihat aktivitas-aktivitas dari gerakan pesepeda Indonesia gitu ya. Mungkin bisa diceritain Mas, tadi sebenarnya ngapain aja gitu dan tujuannya apa gitu. Jadi kalau tadi dilihat itu ada keresahan kita. Jadi sebagian kita di teman-teman sepeda Indonesia, sepeda itu mengalah transportasi untuk kerja, untuk aktivitas sehari-hari, dan juga sebagai ladang rezeki juga. Nah, tapi yang terjadi selama ini, kita selalu ketika lihat di medsos atau apapun, ketika ada sepeda yang kecelakaan, justru yang dibully pesepedanya. Padahal jelas kita di undang-undang negara kita tahun 2022 tahun 2009 di situ jelas. Nah, kalau nggak salah pasal 106 ayat 2, ayat 2, yang intinya bahwa pesepeda dan pejalan kaki itu punya hak yang sama di jalan raya. Betul. Dan mereka yang seharusnya diutamakan di jalan raya, bukan kendaraan bermotor. Betul, begitu karena ya, kan kita nggak bermesin ya. Betul. Pesepeda Indonesia, sehatkan diri, selamatkan bumi. Nah, ini sebenarnya satu isu yang pengen aku tanya dari sebelumnya sih. Ini kan kemarin sempat rame ya, waktu sepeda rame itu terus mau ada undang-undang atau apa gitu. Pajak ya. Rame dari Kemenhub, mau ada pajak lah, diregulasi gitu. Nah, kalau menurut Mas Teguh, Mas Doi, itu sebenarnya apa yang terjadi sih, dan masa depannya kayak gimana nih dengan pesepeda tuh? Ini berarti kaitannya setuju tidak setuju Mas ya? Ya, Boleh. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Kalau ditanyakan ke sepeda, kita sangat tidak setuju Dipajaki ya? Pajakin, karena apa? Satu, yang pasti dengan kita bersepeda harusnya kitalah yang mensubsidi pemerintah, bensin dan sebagainya kan berkurang ya? Berkurang. Terus itu yang pertama. Yang kedua, sepeda lebih hemat kok. Terus apalagi kalau di kita ini yang kita pakai justru barang-barang yang nggak layak. Mohon maaf ya, dari harusnya kalau di rongsok itu harga dikiloin, di kita harga jadi naik. Jadi naik ya? Kita ngebantu ekonomi loh Pak. Iya. Masa masih dikenal pajak? Iya, malah dipajak. Harusnya malah mohon maaf, kebijakan subsidi lah gitu. Nggak harus kita kasih jalur sepeda, nggak usah lah gitu, terlalu banyak yang dikorbankan. Jalan raya di Malang juga sempit, terus harus jalur sepeda juga manfaatnya masih nggak maksimal. Betul. Perbanyak rambu-rambu aja. Rambu-rambu ya. Rambu-rambu himbauan ke yang intinya sepeda, Malang kota sepeda, Batu kota sepeda. Ayo saling-saling care lah. Oke. Nah, kalau sebenarnya salah satu bagian dari rumornya itu adalah sepeda mau dipakein STNK gitu, Mas. Ini kan kayaknya untuk katanya alasannya untuk keamanan sih. Kalau menurut jenengan gimana? Malah satu, kalau kita ngomong, kita bangga ya? Karena apa? Nilainya sepeda jadi naik. Jadi naik ya? Tidak masalah lah, nanti yang pintar-pintar di atas sana dia punya apa sendirilah, pasti punya sendiri. Tapi kalau disampaikan pajak, wah kayaknya kebalik kayaknya ya. harusnya mungkin ya, mohon maaf ini rasa-rasanya. Ya pabrikan aja pajak naikin untuk tipe-tipe sepeda yang high class ya. Kalau yang middle dari kata, walaupun yang harganya udah tinggi aja, mau beli sepeda udah menguntungkan, biasanya pakai mobil harus pakai sepeda. Itu pun harusnya disubsidi juga kan? Iya betul. Kalau di luar negeri maksudnya ada beberapa negara yang udah disubsidi ya, orang-orang. Kira-kira kenapa Mas ya? Akhirnya sepeda itu jadi naik gitu namanya. Dulu kan sempat rame goes gitu ya, sekarang jadi rame lagi gitu. Ini kalau saya bisa sampaikan sih, olahraga yang paling murah dan bahagia itu kayaknya di saya yang sepedaan olahraga apa yang bisa selfie ya. Betul, bisa di tempat kita pamer, terus bisa yang enggak istilahnya waktu bisa di mana siang malam kita bisa ya, sepeda mungkin salah satunya gitu itu. Ya. Yang mancing orang untuk akhirnya sepedaan lagi gitu. Dulu sempet kan tren itu goes ya, terus turun ya kan. Terus habis itu komunitas terbentuk tapi sepi gitu. Nah, sekarang tiba-tiba naik lagi tuh, apa yang mancing itu ya, Mas? Itu salah satunya mungkin adanya pandemi ini juga jadi berkah positif, orang akhirnya jenuh dan sebagainya, ada instruksi bahwa harus banyak olahraga
dan ya sepeda pilihan mungkin yang bisa di itu sih. Iya. Baik. Murah, meriah, bahagia. Apa hal yang berubah dari mungkin dari orang-orang cara bersepedanya atau treatment orang-orang di jalan dan lain-lain, apakah ada yang berubah gitu atau gimana? Bener, kalau semakin kesini tuh kalau kita bilang malam jalan jam berapapun tuh banyak orang sepedaan, cuma yang kadang kita bikin miris juga jadi PR. Iya. Kita concern kita di itu banyaknya yang abai terhadap keselamatan. Oke. Contohnya kalau yang mohon maaf mungkin yang udah lama bersepeda dia pasti untuk safety-nya break udah mulai minimal lampu gitu. Atau helm itu yang rata-rata di jalanan juga saat ini masih ada beberapa teman-teman pesepeda yang masih belum perhatikan itu sih. Oke. Gitu. Ada tren nih untuk orang menggunakan converter nih untuk sepeda konvensional listrik, sebenarnya, terus tiba-tiba jadi listrik gitu. Nah sebenarnya bedanya apa sih sepeda konvensional sama sepeda listrik itu mungkin yang lagi tren sekarang gitu? Kalau kita tuh ya namanya sepeda konteksnya olahraga ya, kita mengambil perannya di ya benar-benar sepedanya ya. Tapi dengan sepeda listrik atau apapun itu setidaknya udah ngurangin polusi lah. Tetap kita apresiasi untuk teman-teman atau di luar sana yang udah mempersilakan hati perasaannya mau ini bersepedaan itu. Jadi pindah dari sepeda motor ke sepeda ini ya. Kalau di kita ini sebenarnya banyak sukanya di barang yang klasik, jadi kita banyak istilahnya punya jargon atau apa, sepeda itu gak harus mahal ya. Itu yang kita kebur-keburkan bersama teman-teman yang di rumah itu ada sepeda apa udah pakai, gitu. Cuma servis aja udah pakai, nggak usah gengsi atau apa, kan kontennya kita sepeda. Karena sepedaan untuk olahraga. Betul. Gitu. Kalau mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang punya rezeki yang bisa lebih bagus, alhamdulillah itu keberuntungan tersendiri. Tapi untuk yang lain yang ada di rumah biasanya di gudang atau di rongsokan, kita malah banyaknya di rongsokan. Kita ngambil keliling, kita coba restorasi. Itu kita itu kebanggaan yang luar biasa gitu. Berarti ini ya lebih ke ngerakit sendiri gitu ya. Fungsi lah ibaratnya. Sepeda itu kan fungsi sebenarnya. Kalau disampaikan hobi bisa jadi, cuma inti sepeda itu awal mulanya kan alat transportasi itu. Cuma banyak yang akhirnya jadi hobi ya. Kita senang juga sih. Kita kembali lagi dengan sepedaan kan dapat manfaat yang luar biasa lah. Jadi ngajak orang bersepedaan yang istilahnya nggak perlu gengsi, nggak mikir harga, yang ada udah pakai itu seneng. Cuma memang ada PR itu, mohon maaf ini ya di kota kita mungkin Malang dan Batu Malang Raya, ketersediaannya jalur sepeda memang kan belum ada. Tapi ngomong sepedaan kan tidak harus di jalan raya. Itu aja. Dimanapun banyak tempat-tempat yang eksotis di Malang yang akhirnya bisa mengangkat Malang Raya secara umum dari tempat-tempat wisata lewat postingan teman-teman di IG mamerin sepeda. Jadi sambil sepedaan foto-foto diupload gitu ya. Jadi promosi wisata juga. Pesepeda baru itu sebenarnya biasanya mereka butuh budget berapa sih Mas? Misalnya mau ngerakit gitu kayak Mas di sini. Kalau di kita kan kalau orang dulu tuh taunya kan federal. Federal banyak macam lah memang. Kalau dulu 300-400 sudah bisa jadi sepeda. Mungkin dengan kondisi sekarang ya 1 juta, 1,5 udah layak dipakai kok. Dan mungkin kalau bisa dicek di IG kita itu awalnya kalau dilihat mungkin nggak tega, kita kerongsok itu gitu. Kita cat sendiri, kita bersihin sendiri, kita cari part yang second juga. Hari layak kita tampilin, kita foto itu. Jadi intinya bukan masalah harga sih menurut saya. Masalah harga ya. Kemauan aja dan gengsi hilang. Terus prinsip yang kita bawa itu bagaimana kita hobi kita ini senang-senang tapi bisa menyenangkan orang lain. Contohnya apa? Kayak yang kita lakukan ini selama ini sih yang paling gampang. Kayak kesepedaan kita berhenti harus di warung punya teman kita. Itu hal-hal kecil seperti itu. Terus untuk memotivasi servis atau apa, cari ke bengkel yang teman-teman kita sendiri gitu. Jadi itu kita senang-senang tapi bisa menyenangkan dalam arti yang positif. Itu alat transportasi. Untuk sebagai hobi itu udah luar biasa lah, mau beralih ke menggunakan sepeda lagi gitu ya. Share the road, berbagi jalan itu bukan kita yang selalu menuntut kita harus
minta jalur jalan raya itu sebenarnya gitu ya. enggak. Ini yang sebenarnya yang kita minta ke yang pembuat kebijakan itu, kalau kita minta jalur pesepeda itu kayaknya kok terlalu muluk-muluk ya, juga banyak biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin yang ingin kita sampaikan mudah-mudahan didengar ya. Amin, amin. Perbanyak rambu-rambu aja untuk pesepeda. Oh, rambu-rambu. Itu gimana Mas contohnya? Ya, misalnya ini contoh, misal keluar tol ini pasang baliho besar yang intinya Malang kota pesepeda, utamakan pesepeda. Itu yang dari pembuat kebijakan ya. Tiap lampu merah atau yang spot-spot banyak orang sepedaan, udah berbanyak itulah lampu tulisan atau apa. Nah, itu yang dari pembuat kebijakan, dari teman-teman pesepeda. Kalau tetap standar kita di jalan itu, kembali lagi jalan itu bukan punya kita sendiri, tapi banyak yang punya, banyak yang menggunakan juga. Yang sering dilupakan adalah untuk keselamatan, Mas. Kayak misal yang standar, kita ngomong standar itu harus ada helm, terus sepatu, sarung tangan, sama mungkin sekarang harus ada penutup mulut. Terus hindari untuk pakai headset, Mas. Kalau harus masuk ke jalan raya, karena di jalan itu kan banyak lalu lintas yang sangat padat. Itu hindari pakai ini, karena itu nggak mengganggu pendengaran kalau ada kendaraan yang datang dari datang. Itu terus yang kedua, kalau bersepeda malam wajib itu lampu depan belakang. Bukan sebagai penerangan, yang kedua adalah sebagai penanda. Kebanyakan sebelah kiri itu jalan yang paling jelek untuk kita. Oh iya, betul paling geredukan. Nah itu kalau kita nyun sewu ya, kalau yang kita nggak tak pakai standar keselamatan minimal lampu ya jangan disalahkan lah. Kita nggak boleh nyalakan kendaraan lain yang akhirnya amit-amit terjadi kecelakaan di situ. Untuk di siang hari helm, terus ambil sebelah kiri, terus terpaksa harus nyebrang ya ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalnya nggak ada rambu-rambu lintas, mending sepeda kita turun aja dari sepeda, turun dituntun. Itu lebih dibahaya. Kita kalau naik langsung belok gini, kita nggak pernah tahu, tidak ada spion. Iya, betul. Apalagi udah ada yang beberapa teman-teman pakai headset dengerin musik. Itu sangat berbahaya. Oh iya, tambah lagi kacamata. Itu fungsi kacamata selain jadi bikin ganteng ya, Mas. Betul. Itu ngindangin debu ya. Debu itu sangat vital juga. Dari pembuat kebijakan juga sosialisasi dengan banyaknya atau maraknya pesepeda saat ini yang masih kurang. Makanya minimalisir itu ya perbanyak rambu aja lah. Rambu aja udah. Karena di jalan raya tuh terutama pemakai motor, pemakai itu masih kesannya kalau sepeda saya udah anggap miskin. Mohon maaf ini ya. Iya, betul. Walaupun bisa iya, bisa tidak. Gitu. Cuma yang penting itu kesadaran bersama lah bahwa kita sepedaan, mohon maaf saya juga pakai kendaraan bermotor juga. Nah, sama aja sih, yang pakai kadang bermobil juga suatu saat pakai sepeda juga. Ketika diperlakukan sebaliknya juga tidak enak. Iya, betul. Itu kembali lagi, ayo kita. Iya, betul. Dan jangan sampai orang justru punya mindset begitu ya, yang perbedaan kelas dan lain-lain. Karena justru kadang-kadang orang yang bersepeda tuh sepedanya luar biasa ya, secara nilai dan juga kemampuan dan lain-lain juga bisa jadi justru lebih ini ya daripada punya motor. Bisa jadi. Itu rezeki lah istilahnya.